Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Sabtu sore, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat RS Polri. Bahkan sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama dengan rekan Hadisti Arifa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat siang Hadisti, apakah hari ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalani perawatan di RS Polri? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini, informasi yang kami terima bahwa dua tersangka yang mana adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalani perawatan atau rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Dan untuk situasinya, sejak pagi tadi kami memantau belum terlihat adanya pergerakan ataupun juga aktivitas yang berarti. Juga belum terlihat adanya kunjungan dari pihak keluarga, kerabat, bahkan hingga kuasa hukum. Ini belum terlihat datang ke RS Polri Kramat Jati ini untuk menjenguk atau melihat kondisi baik itu Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa. Karena informasi yang kami terima juga memang untuk waktu atau jam besuk atau kunjungan ini memang cukup dibatasi, sehingga tampaknya baik itu keluarga maupun juga kuasa hukum ini tengah mencari waktu yang sesuai agar dapat mengunjungi Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa. Nah, terkait kesehatan keduanya, kalau informasi yang kami terima pada Sabtu kemarin, kuasa hukum sempat menyatakan bahwa keduanya ini sudah mulai membaik, yang mana keduanya juga ini dirawat secara terpisah di ruangan yang terpisah, baik itu Roy Suryo dirawat sendiri dalam ruangan sendiri pun juga Dr. Tifa. Namun untuk Dr. Tifa, terakhir informasi yang kami terima kondisinya ini masih menjalani perawatan yang intensif, yang mana juga masih dalam kondisi perlu atau harus diinfus begitu. Nah, kemudian juga terkait informasi secara resmi perkembangan kesehatan mereka ini belum ada atau belum dapat kami terima, yang mana juga dari kuasa hukum menyebut untuk berapa lama keduanya ini dirawat di RS Polri ini akan menyesuaikan bagaimana kondisi kesehatan mereka. Namun secara jadwal, jika memang kondisi keduanya ini membaik, kemungkinan akan dilanjutkan pada Senin esok terkait perkara hukum yang tengah dilalui oleh keduanya. Nah, untuk kita informasi ataupun sebagai kilas balik, keduanya ini dirawat di RS Polri ini sejak dari Jumat malam lalu setelah mereka ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya, yang mana juga memang untuk berkas penangkapan ini sudah dinyatakan lengkap atau P21. Nah, kemudian keduanya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini mengikuti rangkaian kesehatan di RS Polri Kramat Jati ini, dan kemudian hasil kesehatan menunjukkan bahwa kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan mereka menurun, sehingga tim medis ini merekomendasikan agar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dirawat di RS Polri ini sejak dari Jumat lalu hingga Minggu siang ini. Nah, kalau situasinya ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin, yang mana terlihat ada sejumlah relawan pendukung yang juga terlihat hadir untuk memberikan dukungan moral pun juga tentunya menjenguk kondisi Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Namun kalau untuk hari ini hingga siang hari ini kami belum melihat satupun baik itu dari keluarga, relawan pendukung ataupun juga pihak kuasa hukum. Nah, kami masih akan terus memantau, menunggu nanti apakah akan ada kunjungan dari pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, dan nantinya kami juga akan segera mengabarkan kepada Anda, Nata, dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, si siang kita awali dengan informasi kebakaran pabrik plastik di tengah pemukiman Medan membuat panik warga. Sementara di Tangerang, Banten, kebakaran lapak limbah drum bekas bahan kimia menyebabkan beberapa kali ledakan. Warga panik saat kobaran api melahap pabrik pengolahan dan daur ulang plastik di tengah permukiman di Kelurahan Kedai Durian, Medan, Johor. Petugas damkar terkendala saat menjangkau titik api. Kebakaran terjadi saat pabrik tutup. Besarnya kobaran api membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik ikut terdampak. Mencegah aksi kriminal, 4 akses jalan di sekitar pabrik ditutup sementara.
Kerugian akibat kebakaran diperkirakan miliaran rupiah. Sementara itu, di Tangerang, Banten, lapak limbah drum bekas bahan kimia dan karet di Kecamatan Curug terbakar. Beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga panik. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun sumber air yang jauh dari lokasi membuat petugas kewalahan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Melur, Batam, Kepulauan Riau. Akibat kecelakaan, 1 tewas dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Sudah tahu. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Melur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, petugas kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah pengendara yang melintas kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Sementara beberapa pengendara melarikan diri saat hendak dihentikan. Sejumlah pengendara motor memutar balik dan kabur saat dihentikan polisi yang melakukan razia pemeriksaan barang bawaan di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan beserta barang bawaan termasuk isi bagasi diperiksa oleh polisi. Dalam razia, polisi tidak menemukan adanya benda terlarang seperti senjata tajam maupun senjata api. Ya, terima kasih. Kami melaksanakan kegiatan razia stasioner untuk antisipasi begal, narkoba, curanmor, kemudian tawuran, sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Raden Inten, Kecamatan Durensawit ini bisa merasa nyaman, aman, kondusif. Razia untuk mengantisipasi adanya aksi begal yang rawan terjadi saat dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.